Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi dari Tawis Hendra Geger. Pesan salam Icikir. Buat yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3158-3160. Dalam sekejap, sosok kabur Dev muncul di depan Fausto, dan saat ini Fausto baru saja sadar kembali, dan segera mengeluarkan teriakan keras, dan nafas di tubuhnya juga meledak seketika. Makhluk tak bernyawa, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah Fausto muram, dan napasnya mengembun di tinjunya, dan dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, Fausto juga menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dengan auranya yang kuat, dia menunjukkan semua kekuatan alam kesengsaraan transendensi. Tidak peduli apakah Dev benar-benar sesat seperti yang dikatakan stafnya, Fausto tidak berani meremehkan musuh dengan santai. Oleh karena itu, dia langsung menghabiskan seluruh kekuatannya. Fausto sangat yakin bahwa pukulannya dengan seluruh kekuatannya pasti akan mengalahkan Dev. Bang! Dev juga meninju, dan kekosongan meledak di bawah pukulan ini. Dua tinju yang berisi aura yang sangat kuat, tanpa gerakan apapun, langsung bertabrakan. Ledakan. Pada saat tabrakan, dengan dua orang sebagai pusatnya, dampaknya menyebar ke sekeliling, tanah di sekitarnya mulai bergetar terus-menerus, dan angin bertiup kencang. Orang-orang di sekitar berbalik untuk menghindari akibat yang mengerikan. Saat tinju kedua orang itu bersentuhan, ekspresi Fausto langsung berubah, karena dia merasakan kerasnya kekuatan naga di bawah pukulan Dev, seperti banjir, dengan kekuatan penghancur, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di depannya. Nafas yang mengejutkan jiwa itu jauh melebihi ekspektasi Fausto. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Fausto ketakutan, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dia tidak dapat membayangkan bahwa aura yang memancar dari seorang kultivator di alam komposit bahkan lebih kuat daripada alam kesengsaraan transendensinya. Anda harus tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik dan mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa syarat. Seluruh nafas di dalam tubuh meledak. Meski begitu, nafas Dev mampu menghancurkannya seketika, yang membuktikan bahwa kekuatan Dev yang sebenarnya sama sekali tidak mungkin untuk berada di alam tubuh komposit. Tepat ketika Fausto ketakutan, kekuatan naga di tubuh Dev masih meledak, dan nafas yang Fausto keluarkan langsung dihancurkan oleh kekuatan naga ini. Ketika aura Fausto benar-benar dikalahkan, dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat menghantam jantungnya dengan keras. Tubuh Fausto terbang terbalik dalam sekejap, terbang ratusan meter secara langsung, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya tertanam di tanah, saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Dua orang bertarung satu sama lain, tapi itu hanya sesaat. Ketika Fausto terlempar ke udara, banyak orang di sekitar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Melihat seseorang terlempar ke udara, beberapa orang bahkan salah mengira bahwa Dev lah yang terlempar ke udara. Bagaimanapun juga, masuk akal bagi Dev, seorang kultivator di alam komposit, untuk langsung terlempar ke udara oleh seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi. Hanya saja ketika mereka melihat orang yang terlempar ke udara adalah Fausto, mereka semua membuka mulut dan sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Terutama Tiago dan para master yang dibawanya. Mata semua orang penuh rasa tidak percaya. Namun, para biksu yang telah melihat Dev membunuh elang bulu perak dan tebing tulang tidak berubah sama sekali, karena mereka mengetahui hasilnya sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev telah meyakinkan mereka sejak lama, jika tidak, staf di perahu roh tidak akan mengambil risiko terbunuh dan tidak akan berlayar untuk menemukan Dev. Dev perlahan menarik tinjunya, lalu mengarahkan pandangannya pada Tiago. Apakah kamu ingin membandingkan denganku juga? Ketika suara Dev terdengar pelan, banyak biksu yang terkejut, terbangun. Tiago memandang Fausto, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan kepalanya berdengung. Fausto, seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi, ditinju oleh Dev, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Ini benar-benar keluar dari grafik. Dan para tetua dari Liga Penyegelan Iblis semua membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa.
Jakun Tiago berguling, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Dev. Untuk sementara, tidak ada yang berani menatap Dev, dan tidak ada yang berani berbicara. Uhuk, uhuk, uhuk. Terdengar suara batuk, dan itu dari Fausto, yang membuktikan bahwa dia belum mati. Melihat Fausto belum mati, beberapa murid dari Liga Penyegelan Iblis segera menghampiri dan membantu Fausto berdiri. Wajah Fausto pucat, dadanya cekung, dan dia terlihat sangat lemah, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Para murid dari Liga Penyegelan Iblis mendukung Fausto dan berjalan mendekat. Fausto memandang Dev dengan kebingungan dan kemarahan di matanya. Bunuh dia bersama-sama. Fausto berteriak sekuat tenaga. Setelah meraung, dia memuntahkan seteguk darah dan menjadi lebih lemah. Mendengar perintah Fausto, keempat tetua dari Liga Penyegelan Iblis hanya bisa mengambil posisi dan berdiri di depan Dev. Keempatnya menghadapi Dev sendirian, tetapi mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak lagi meremehkan dan menghina seperti sebelumnya. Ketika Lionel dan hantu tua Gunung Iblis melihat Dev ditangani oleh empat tetua alam kesengsaraan transendensi dari Liga Penyegelan Iblis, mereka segera berdiri di sisi Dev. Meskipun empat tetua dari alam kesengsaraan transendensi, mereka bertiga tidak perlu takut sama sekali. Bagaimanapun, keempat tetua Liga Penyegelan Iblis di alam kesengsaraan transendensi ini hanyalah peringkat pertama dan kedua dari alam kesengsaraan transendensi, dan mereka dapat menanganinya. Melihat Lionel dan hantu tua Gunung Iblis berdiri bersama dengan Dev, ekspresi keempat tetua Liga Penyegelan Iblis menjadi sangat jelek. Mereka berempat melawan Dev yang bertiga, mereka hanya bisa dikalahkan, dan tidak ada peluang untuk menang. Melihat situasi ini, Fausto juga tahu bahwa orang yang lebih tua tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia melihat ke arah Tiago dan berkata, "Tiago, mengapa kamu tidak membiarkan tuan dari keluarga Zou kamu untuk mengambil tindakan? Mengikuti Dev tidak ada hubungannya dengan keluarga Zou saya, dan pemberantasan pembudidaya iblis juga merupakan masalah Liga Penyegelan Iblis Anda, dan saya tidak ingin terlibat." Tiago menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Baru saja Dev meninju Fausto ke udara, dan secara langsung itu membuat Tiago takut. "Kamu?" Fausto sangat marah hingga hatinya sakit mendengar kata-kata Tiago. Dia memelototi Tiago dan berkata, "Jika kamu tidak ingin terlibat, lalu apa yang kamu lakukan dengan membawa master dari alam kesengsaraan transendensi dari keluarga Zoumu?" "Saya hanya membawa beberapa orang untuk melihat. Bukankah menonton kegembiraan baik-baik saja? Apakah menonton kegembiraan itu ilegal?" Tiago melihat ekspresi sekarat Fausto, dan tidak lagi takut padanya. Puff. Fausto sangat marah pada Tiago sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. "Dev, aku hanya mengajak orang untuk melihat kegembiraan ini. Aku tidak bermaksud membandingkan denganmu. Jika aku mengatakan hal-hal kejam kepadamu di perahu roh, perlakukan saja aku seperti kentut." Setelah Tiago selesai berbicara, dia mengambil para tetua keluarga Zou di alam kesengsaraan transendensi itu mundur dan berdiri bersama dengan para biksu lainnya. Para kultivator biasa yang awalnya ingin mengikuti Liga Penyegelan Iblis untuk melenyapkan iblis dan membela kebenaran, melihat bahwa Tiago memimpin orang lain mundur, dan mereka juga mundur. Dari lebih dari 100 orang yang telah dipanggil, hanya selusin orang dari Liga Penyegelan Iblis yang tersisa menghadap Dev dan yang lainnya. Dev melihat sikap Tiago, dan tersenyum tipis. Tiago ini sepertinya bukan orang bodoh, dan dia tahu bagaimana menilai situasi, terutama sikap menundukkan kepala, yang sangat cepat. Dev tahu bahwa di dunia surga dan manusia, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu hebat hari ini, saya yakin lebih dari 100 orang akan mengerumuni dan mereka semua akan membunuhnya. Fausto sedikit tercengang saat ini. Hanya mengandalkan dia, orang-orang Liga Penyegelan Iblis, bagaimana dia bisa mengalahkan Dev dan yang lainnya? Kita harus tahu bahwa Penatua Hantu Gunung Iblis adalah seorang biksu dari alam kesengsaraan transendensi peringkat ketiga, dan kekuatannya adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Lionel juga merupakan master dari alam kesengsaraan transendensi. Meskipun Dev terlihat seperti alam tubuh komposit, kekuatan aslinya mungkin lebih tinggi dari peringkat ketiga dari alam kesengsaraan transendensi. Terlebih lagi, ada Dustin, Lilian, Julian dan lainnya yang berada di peringkat ke-8 atau ke-9 dari alam komposit. Selusin orang Liga Penyegelan Iblis bukanlah lawan sama sekali. Tepat ketika Fausto sedikit bingung, dan keempat tetua alam kesengsaraan transendensi menjadi bingung, Dev berbicara perlahan. "Master Sekteji, hantu tua, kalian berdua mundur, saya hanya bisa menangani empat tetua peringkat pertama dan kedua di alam kesengsaraan," kata Dev.
yang mengejutkan semuanya. Jika Dev mengatakan ini di awal, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali, dan mereka pasti akan mengatakan bahwa Dev sedang membual. Tapi sekarang setelah Dev mengatakan ini, banyak orang mengira itu mungkin. Tuan Chen, meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan peringkat pertama dan kedua dari alam kesengsaraan transendensi, tetapi para pahlawan tidak dapat menahan kerumunan. Jika mereka berempat bergabung, bahkan peringkat ketiga dari alam kesengsaraan transendensi belum tentu lawan. Hantu tua Gunung Iblis mengingatkan Dev. Senior, jangan khawatir, saya yakin, mundurlah. Dev tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Melihat ini, hantu tua Gunung Iblis dan Lionel tidak punya pilihan selain mundur. Fausto sangat senang melihat Dev begitu mendukung, dan berkata kepada keempat tetua, kalian berempat, kalian harus membunuhnya, dan jangan biarkan dia hidup. Keempat tetua itu mengangguk, dan kepanikan menghilang begitu saja. Lalu sedikit demi sedikit, tampak kemarahan di wajahnya. Dev sendirian, dan dia ingin bertarung melawan mereka berempat. Ini jelas meremehkan mereka berempat. Ketika keempat tetua Liga Penyegelan Iblis mengepung Dev, mata semua orang tertuju pada mereka. Ini adalah anekdot yang tak tertandingi bahwa seorang kultivator di alam komposit ingin bertarung melawan 4 kultivator di alam kesengsaraan transendensi sendirian. Orang-orang ini semua menonton tanpa mengedipkan mata, lagi pula, Dev baru saja meninju Fausto terlalu cepat, dan banyak orang tidak melihat dengan jelas sebelum semuanya berakhir. Jadi kali ini, mereka ingin melihat betapa abnormalnya kekuatan Dev. Terutama tontonan pertarungan melawan 4 alam kesengsaraan sendirian dalam kondisi alam komposit, tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan pemandangan indah itu. Sesaat suasana menjadi mencekam, dan tidak ada yang berbicara. Ku ini merasa sedikit gugup saat ini, lagi pula, Dev menghadapi 4 master dari alam kesengsaraan transendensi. Nona Gao, kamu tidak perlu gugup, Tuan Chen akan baik-baik saja, keempat tetua dari Liga Penyegelan Iblis ini akan segera dibunuh oleh Tuan Chen. Yulian melihat kegugupanku ini, jadi dia menghiburnya dengan lembut. Selama Yulian bersama Dev, dia sudah mulai memuja dan mempercayai Dev secara membabi buta. Jika Dev mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan makhluk abadi dengan satu pukulan, Yulian juga akan mempercayainya. Pada saat ini, 4 tetua dari Liga Penyegelan Iblis menatap Dev dengan cermat, dan langsung mengunci Dev. Aura setiap orang mulai berkembang, dan aura kuat beredar di dalam tubuh, dan akhirnya meledak secara langsung, mengelilingi seluruh tubuh. Aura tirani terpancar, menyelimuti Dev. Menghadapi nafas keempat orang itu, wajah Dev tenang, tanpa gelombang apapun di wajahnya, matanya sedalam jurang, dan dia tidak bisa melihat emosi apapun. Lakukan. Salah satu tetua berteriak, dan mereka berempat bergerak pada saat bersamaan. Di bawah pandangan semua orang, keempat tetua benar-benar mengambil langkah pertama, mereka takut jika Dev yang mengambil langkah pertama, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Jadi rencanakan untuk menyerang terlebih dahulu. 4 sosok meledak seperti bintang jatuh, keempat sosok itu terbang ke udara, tangan mereka tiba-tiba menyatu, dan aura kuat meledak seketika. Serang dari segala arah. Keempatnya berteriak keras, dan dalam sekejap 4 napas keluar seperti semburan, dan samar-samar melihat bayangan terbang melintasi langit, bergegas menuju Dev dengan sangat cepat. Mereka berempat melakukan gerakan mematikan segera setelah mereka bergerak, dan mereka berempat menyerang bersama-sama, kerjasamanya cukup diam-diam. Bersambung.